Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Baitul Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasai. Lalu kemudian disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qara'a, man siapa? Qara'a yang membaca ayat al-kursi, membaca ayat kursi fi kulli duburi salatin maktubah, di setiap akhir salat maktubah, salat fardu, salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Tidak ada yang akan mencegahnya untuk masuk surga illa al-maut, kecuali mati. Artinya kalau dia baca habis salat maghrib kemudian mati dia, maka menurut hadis ini dia masuk surga. Enak sekali masuk surga, cuma baca ayat kursi langsung masuk surga. Maka sebetulnya kalau ada ucapan Nabi model begini, dipahami makna dibaliknya adalah at-targhib wat-tarhib. Targhib motivasi, at-tarhib ancaman. Hadis ini mengandung makna motivasi yang terkandung di dalam ayat kursi. Kenapa dia disebut kursi? Karena di dalamnya ada lafaz kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi bahasa kita inilah tempat duduk saya ini, kursi. Tapi kursi artinya singgasana. Dikiaskan makna singgasana kekuasaan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat ayat ini sebegitu hebatnya sampai tidak ada mencegah orang yang membacanya untuk masuk surga kecuali mati? Karena memang yang terkandung di dalamnya adalah kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama terkandung di dalamnya menyebutkan nama Allah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhab, sampai ditutup dengan Ar-Rasyidus Sabur. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah punya 99 punya nama. Man aqsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengetahui, menghafal dan meyakininya maka dia masuk surga. Enak sekali masuk surga itu. Maknanya setelah dia ketahui berpengaruh terhadap kehidupannya. Idza da'auta ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kita panggil dia ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, ya Rahim, wahai yang Maha Pengasih. Kalau engkau panggil dia ya Rahman, maka saat itu engkau sedang menyebutkan sifat rahmah. Kalau kau katakan dia ya Aziz, maka saat itu kita sedang memberikan sifat Aziz, agung, perkasa. Kalau kita panggil ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang maha mulia, wahai yang maha agung. Tapi kalau kita sebut ya Allah, maka semua sifat yang ada dalam Asmaul Husna itu terkandung di dalamnya. Itu bedanya kalau kita panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib du'a istailin, wa ya Rahimad du'afa wal fuqara wal masakin. Cukup dengan satu ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifati jalalihi wa kamalihi. Ketika engkau katakan ya Allah, maka otomatis semua sifat-sifat yang agung mulia sudah terkandung di dalamnya. Dan awal ayat ini diawali dengan Allahu la ilaha illa huwa. Orang-orang kafir itu kira-kira percaya tak bahwa Tuhan itu ada? Percaya dia. Bahwa mereka menjadi sekuler, tak percaya kepada agama, ya. Dia tak percaya kepada Kristen karena dia tengok pendeta tak betul. Dia tengok banyak pelecehan seksual, ternyata homo, ternyata banyak berzina.
Akhirnya dia tak percaya sama agama. Tapi dia tidak percaya kepada pendeta, kepada pastor, tak percaya pada agama. Kepada Tuhan dia percaya. Akhirnya dia tinggalkan agama. Dia tak percaya kepada Katolik, tak percaya kepada Buddha, tak percaya kepada Hindu, tak percaya kepada apapun. Tapi dia mengatakan Tuhan terlalu besar untuk dipegang oleh satu agama. Pluralisme agama. Semua agama itu betul tuh, kata dia. Tapi dalam hati nuraninya paling dalam, dia tidak bisa mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan itu ada. Namanya siapa? Yang ini mengatakan namanya Yesus Kristus, yang ini mengatakan namanya Santa Maria, yang ini mengatakan namanya Brahma, yang ini mengatakan namanya Siddhartha Gautama. Itu nama itu tak ada yang betul. Pokoknya Tuhan tak bernama. Maka dalam Islam dibantah Allah. Siapa dia? Allah. Siapa yang memberi nama itu? Samaita bihi nafsak. Engkau sendiri ya Allah yang memberi nama untukmu. Beda dengan yang lain. Yang lain itu dia memberi nama itu. Buddha tak pernah cerita tentang Tuhan. Ada seorang laki-laki bertapa namanya Siddhartha Gautama. Bertapa di bawah pohon Bodhi. Pencerahan. Lalu kemudian setelah dia mati, murid-muridnya membuatkan patung untuk dia. Lama-lama mereka menyembah Sang Buddha. Kita tak menyembah Nabi Muhammad. Belum pernah saya jumpa jamaah di Pekanbaru, siapa yang kamu sembah? Nabi Muhammad SAW. Tak pernah. Kita tidak pernah menyembah wali-wali Allah. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, tak ada disembah. Sunan Kalijogo, itu hanyalah para ulama yang menyampaikan Islam. Lalu Allah itu siapa namanya? Di awal ayat kursi ini nama Allah. Allah. Kandungan pertama dari ayat kursi ini adalah menyebutkan nama dia yang paling agung dan mulia. Qul Allah, katakanlah ya Allah. Awid'ur Rahman, panggillah dia ya Rahman. Ayyamma tad'u, mana nama yang kau panggil, nama mana saja pun yang kau panggil, falillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Bagus sekali kalau ibu bapak baca doa, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Razak, ya Fatah. Disuruh dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama itu. Setiap Sabtu pagi jam 10 ada kajian Al-Asmaul Husna bersama Dr. Mustafa Umar di Masjid An-Nur. Tak tahu sudah nama yang keberapa, tapi yang jelas ada waktu luang kosong, bawa anak, bawa kerabat, sahabat, tetangga, pergi mengkaji Asmaul Husna. Tapi nama yang paling puncak adalah Allah. Selanjutnya sifat dia. Bagaimana sifatnya? La ilaha illahu. Tidak ada yang lain selain daripada dia. Di dalam lokal ada Ustadz Somad. Titik. Boleh jadi ada mahasiswa, boleh jadi ada wali murid, boleh jadi ada yang lain. Karena kalimatnya tidak menafikan. Di dalam lokal ada ustaz, tidak menafikan yang lain. Maka kalimat yang kedua ini nafi. Makanya zikir yang paling tinggi zikir nafi. Nafi artinya meniadakan, menafikan. Allah, siapa dia? La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan, tiada Rabb, tiada Allah selain dia. Allahu la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Makanya disebut dalam hadis afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Zikir yang lain subhanallah, subhanallah, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus. Allahu akbar, Allahu akbar, bagus. Kenapa la ilaha illallah yang paling bagus? Karena dia menafikan yang lain. La ilaha, tidak ada Yesus Kristus. La ilaha, tidak ada Siddhartha Gautama. La ilaha, tidak ada Brahma. La ilaha, tidak ada Wisnu. La ilaha, tidak ada Siwa. La ilaha, tidak ada Ganesha. La ilaha, tidak ada Hanuman. La ilaha, tidak ada pokok kayu. La ilaha, tidak ada hantu. La ilaha illallah.
Makanya orang yang mau mati itu dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kenapa itu yang dibisikkan ke telinganya? Karena saat dia mau sakratul maut, mati, datang macam-macam mengaku Allah, akulah Allah. Datang iblis membawa air putih, katanya orang mau sakratul maut itu haus minta ampun. Akulah Allah, mau kamu minum? Nah, akulah Allah. Maka kita membantu dia bisik telinga sebagai la ilaha. Tak ada. Maka itulah mana hadis, siapa yang membaca ayat kursi ini selesai salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali mati. Bagus kita baca banyak-banyak. Allah, Tuhan kita, Rabb kita yang kita sembah. Bagaimana sifatnya? La ilaha illa huwa. Pejamkan mata. Tiba-tiba nampak ada warna merah, hitam, biru, kuning, bercahaya-cahaya bulat-bulat. Itukah dia? La ilaha illa huwa. Tiba-tiba nanti malam pas sedang berzikir, larut dalam zikirnya, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad, akulah Allah, itu la ilaha illa huwa. Tiada sama. Makanya kita diajar sebelum sholat subuh, diajarkan rakaat kedua, qul wallahu ahad, Allah yang esa, tunggal, tak berbilang. Allahu samad, meminta hanya kepada dia. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan, dia tak dilahirkan dari perut seorang perempuan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara, yang serupa, yang sebanding, yang sama dengan dia. Yang pertama nama Allah, yang kedua menafikan yang lain daripada Allah. Yang pertama yang penting, yang perlu kita tanya orang itu namanya dulu. Siapa yang ceramah di Masjid Baitul Izzah tadi? Ada tuh Ustaz. Ustaz apa? Itulah tak lu ingat kamu tahu Ustaz apa nama? Siapa nama yang menulis kaligrafi di Masjid Anur? Itu kan ada namanya itu. Mana itu? Haji Mu'tamar. Oh. Nama yang pertama kali. Setelah nama baru sifat. Siapa nama yang tausiah di masjid di musala Baitul Ma'mur tadi? Ustaz Somad. Oh, sifatnya orang yang kurus tinggi kurus kering itu. Allah, sifat dia bukan bentuknya, karena dia bukan patung, tapi sifat dia. Bagaimana sifat Allah? Allah, namanya siapa? Allah. Sifatnya bagaimana? La ilaha illa huwa. Semua Tuhan tu. Tengok, Tuhan jadi hantu. Kenapa Tuhan tu? Semua yang menyembah Tuhan di Pekanbaru ni hakikatnya menyembah hantu. Dari mana menyembah Tuhan balik menyembah hantu? Kenapa? Dalam bentuk patung. Di dalam patung tu ada hantu. Hantu tu apa Pak Ustaz? Hantu tu setan. Setan tu apa Pak Ustaz? Jin. Kenapa disebut hantu? Itu awalnya orang jaga pondok durian. Jaga durian, gelap tak dalam, jatuh. Tuh, hantu gitu. Hantu. Maka semua yang menyembah selain Allah menyembah hantu. Di dalam patung ini ada hantu. Di dalam patung ini ada hantu. Dulu orang meluapkan semua darah seninya ke patung. Mengukir mata, mengukir telinga, darah-darah seni mematung. Begitu Islam datang, seni patung haram. Tapi seni tidak haram. Islam tidak membunuh darah seni. Darah seni disalurkan. Maka mulailah berpindah dari patung ke bunga. Daun-daun, bunga-bunga, kaligrafi. Zayyana sama'ad dunya, kami hiasi langit bizinatinil kawakib, dengan bintang-bintang yang indah. Kalau malam sedang terang, tidak mendung, tak hujan macam malam ini, kita menengok ke atas. Oh, indahnya bintang gemintang. Kenapa dihiasi Allah? Perhiasan untuk mata. Mata perlu perhiasan, tapi perhiasannya jangan yang haram. Kaligrafi, tulis Arab, khat riqi, khat sulus, diwani jali, nasah, cantik, kufi, mantap, indah, suka mata menengoknya. Nih, andai sampul Quran ini polos saja, tapi dibuat bunga-bunga. Pernah Bapak Ibu nengok Quran gambar onta? Ada makhluk bernyawa. Dalam Islam diajarkan bunga-bunga, daun-daun, ornamen yang indah. Kenapa? Karena ketika dia dalam bentuk makhluk bernyawa,
maka masuklah setan ke dalamnya. Inna la nadkhulu baitan, kami tak masuk ke dalam rumah fiha tamathil, kalau di dalam rumah itu ada patung-patung yang utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau sepotong boleh. Kalau ada di rumah bapak ibu patung gambar gajah, balik dari sini potonglah, tinggalkan belalainya aja. Allahu, namanya siapa? Allah. Bagaimana sifatnya? La ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan, tak ada hantu, tak ada setan, tak ada jembalang tanah, tak ada yang layak disembah, tak ada yang diminta, tak ada yang perlu diberikan sajen, tak ada yang perlu dikasih kepala kerbau, tak ada yang perlu dimandikan malam satu surau pakai bunga, minta ngalap barokah segala macam. La ilaha illahu. Lalu kemudian apalagi yang ketiga, Al-Hayyu, Maha Hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Abdul Somad hidup, tapi Abdul Somad itu hidupnya baru sekian puluh tahun. Sebelumnya dia mana? Mati. Subuh Jumat tadi dibaca rakaat kedua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada masanya manusia itu dulu, lam yakun syai'an mazkura, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dia sebelumnya mati, sekarang dia hidup. Makanya disebut yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Maka sifat yang pertama disebut dalam ayat kursi ini, namanya Allah, sifatnya la ilaha illahu. Yang ketiga, Al-Hayyu, dia maha hidup. Maka kalau hari ini engkau hidup Abdul Somad, kau jangan sombong. Engkau bukan hidup, tapi engkau dititipkan hidup oleh yang maha hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa yang baca ayat kursi habis selesai sholat itu mati langsung masuk surga, enak sekali. Kalau dipahaminya, diamalkannya, maknanya berpengaruh kepada dirinya. Orang yang sudah hafal ayat kursi, dia tidak akan mempersekutukan Allah, karena dia sudah tahu nama Allah. Orang yang hafal ayat kursi tidak akan menyembah selain Allah, karena yang dua ditekankan la ilaha illahu. Orang yang hafal ayat kursi, maka dia akan meyakini hidupnya itu titipan dari yang maha hidup. Kenapa? Karena setiap selesai sholat, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup. Orang yang hafal ayat kursi, hafal maksudnya bukan sekedar menghafal lafaznya macam orang hafal mantra bim salabim abrakadabra, tapi masuk makna itu ke dalam otaknya, ke dalam hatinya, ke dalam jantungnya, ke dalam sumsumnya, berpengaruh kepada perilaku, amal, tindak tanduknya. Dia paham bahwa hidup ini adalah hadiah terindah dari yang maha hidup. Siapa dia? Al-Hayyu, dia yang maha hidup. Ustaz Somad hidup, ya. Ustaz Somad hidup itu siapa yang ngasih? Al-Hayyu. Dia tidak akan sombong. Kenapa? Hidup dia pun dalam genggaman kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup ini saja pun bukan punya kita, lalu apa yang mau kita sombongkan? Harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, kebun yang luas, itu kan kita dapat kalau kita hidup. Kalau kita mati, habis. Surat mobil berubah, akta notaris rumah tanah berubah. Mana ada surat tetap nama orang mati? Tak ada. Karena petugas pajak tak mau ngutip pajak ke pemakaman, polisi tak mau nangkap almarhum. Engkau hidup, maka kau dimuliakan orang. Kenapa malam ini saya dimuliakan? Yang akan memberikan tausiah kita malam ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa dimuliakan? Karena kau masih hidup, hai Abdul Somad. Kalau Allah mau dicabutnya hidupmu, maka kau sekarang tidak Al-Mukarram tapi almarhum. Maka orang yang menghayati ayat kursi, Allah, siapa dia? La ilaha illa huwa. Siapa dia? Al-Hayyu, yang maha hidup. Maka kau jangan sombong dengan hidupmu, jangan sombong dengan hartamu. Kenapa? Engkau hanya dititipkan kehidupan. Kalau Allah mau, kau akan dimatikannya. Maka selesai sholat kita katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan.
Orang yang hafal ayat kursi, kalau ada keluarganya mati, dia tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan minum baygon, tidak akan terjun ke sungai. Kenapa? Karena dia paham kehidupan anak saya itu titipan dari Allah, kehidupan istri saya itu titipan dari Allah, kehidupan mertua saya itu Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Makanya kalau ada orang kesambet kerasukan setan, dibacakan kuat ke telinganya, mengingatkan dia lagi. Hei kamu yang sedang lupa lalai, Tuhanmu siapa? Allahu. Siapa yang kau sembah itu? La ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-hayyu, yang maha hidup. 4. Allahu la ilaha illahu al-hayyu. 4. Al-qayyum. Qayyum mengatur. Sekarang banyak orang yang menyangka hidupnya tidak diatur. Siapa yang mengatur hidup kita ini? Allah. Makanya tadi begitu sampai kemari hujan. Hujan pula nih Pak Ustadz, gimana nih? Oh, dia tidak mengakui bahwa ini diatur. Ini diatur oleh Allah. Siapa yang mengatur? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang berpemahaman, dianggapnya Allah itu macam pabrik gelas. Nauzubillah. Dianggapnya Allah itu pabrik gelas. Pabrik gelas tidak tahu sekarang gelas ini berada di mana, karena dia tidak mengatur. Setelah pabrik gelas mencetak gelas, gelas masuk ke dalam kotak, dijual ke toko, dibeli orang. Tak tahu dia sekarang gelas itu di mana. Pabrik gelas tak punya urusan dengan gelas yang sudah mau dia cetak. Mau pecah, mau hancur, terserah. Allah tidak begitu. Allah tahu di mana kita berada. Allah memperhatikan kita. Allah menaikkan derajat kita. Allah menjatuhkan kita. Tu'izzu man tasya. Kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasya. Kalau mau kau rendahkan, kau jatuhkan serendahnya. Maka orang yang membaca ayat kursi, dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Kenapa? Karena apapun yang menimpanya, dia husnuzan kepada Allah. Allah sedang mengatur hidup saya. Maka banyak-banyak baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Saya enggak percaya ayat kursi itu Pak Ustaz. Katanya Allah mengatur hidup kita. Buktinya tetangga saya tak pernah ke masjid, tak pernah pengajian, tak pernah bayar zakat, hidupnya kaya terus. Saya yang rajin sholat susah terus. Dia menganggap Allah ngatur kalau rajin sholat, banyak puasa, hidupnya kaya. Siapa yang main judi, berzina, hidupnya susah. Kalla, bukan begitu cara memahaminya. Fa'amal insan, ada manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, kalau dia diuji Allah, diberi rezeki banyak, diberi kebun lebar, diberi anak banyak, diberi keluarga yang mapan, diberi, lalu dia katakan, apa kata dia? Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Dan ketika faqudira alaihi rizqahu, ketika rezekinya disempitkan, dikurangi, apa kata dia? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu memahaminya. Kalau kau pahami siapa yang kaya berarti dirahmati Allah, siapa yang miskin berarti dikutuk Allah, siapa yang kaya berarti disukai Allah, siapa yang miskin berarti dimurkai Allah. Berarti Nabi Muhammad dimurkai Allah, karena Nabi Muhammad miskin, susah. Dalam kenyataan dilihat zahir orang. Lalu kau katakan bahwa Fir'aun itu disukai Allah. Kalla, bukan begitu memahaminya. Kalau kita punya harta, dengan harta itu kita istiqomah sholat ke masjid, itu nikmat. Kalau kita punya duit, dengan duit itu kita bangun musala, bangun masjid, itu nikmat. Tapi kalau kita punya harta, harta itu justru menjauhkan kita dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah azab. Jadi beda nikmat dengan azab, bukan pada bendanya, tapi kepada efeknya. Ini yang tidak dipahami orang banyak. Orang selalu melihat zahirnya. Asal punya harta berarti dia disukai Allah. Kalau tidak punya berarti dia dimurkai Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan begitu memahaminya. Jika engkau tidak pernah bersujud tapi rezekimu lancar, hati-hatilah. Berarti sedang kena istidraj. Istidraj itu apa? Permainan Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum, kami permainkan dia dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur. Umurnya ku buat panjang, rezekinya ku buat murah, anaknya ku buat sehat,
istrinya ku buat sehat, hidupnya ku buat nyaman, tapi sebenarnya dia sedang dipermainkan. Wa umli lahum, ku ulur, inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Maka kita pahami bahwa selalu husnuzon kepada Allah. Berusaha sudah optimal, tiba-tiba tidak didapatkan apa yang didapatkan, maka kembali kepada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang kusembah, tiada Tuhan selain Dia. Dia maha hidup dan Dia maha mengatur. Dia sudah atur aku, maka hidup yang seperti inilah yang diridhai Allah. Tapi bukan berarti mengajarkan apatis. Saya tidak mengajarkan dengan ayat kursi ini lalu setelah ini orang tidak berusaha. Berusaha, bahwa hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah mengatur hidup kita. Jangan katakan Allah salah atur. Nampaknya manusia ini sudah terlalu banyak, akhirnya banyak yang salah pintu rezekinya Pak Ustaz. Itu sebetulnya masuk ke pintu rumah saya, akhirnya masuk ke pintu rumah dia. Durhaka kepada Allah. Makanya makna yang betul, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang mengatur. Justru kalau orang paham tentang pengaturan Allah, dia bersyukur kepada Allah. Sama macam anak kecil main pisau. Anak kecil dapat pisau emaknya di dapur, dia main-mainkan pisau. Anak kecil yang lain, aduh mak saya tak adil, masa saya nggak dikasih main pisau. Tak lama sesudah itu luka tangannya, jatuh, robek perutnya. Alhamdulillah saya tak dikasih main pisau. Pisau belum cukup umur anak 3 tahun, 4 tahun, belum cukup umur untuk megang pisau. Pisau diumpamakan sebagai nikmat, berbahaya bagi orang yang belum cukup iman, cukup ilmu. Jadi kalau orang memandang itu dengan pandangan hikmah, bukan dengan pandangan hawa nafsu, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu menakjubkan. Ajaba, ajib. Kenapa menakjubkan? In aswabat husarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, yang datang itu enak, adem, ayem, tentram, yang datang itu membuat dia nyaman, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. In aswabat husarra, kalau yang datang itu menyusahkan hatinya, menyempitkan hatinya, suatu yang tidak mengenakkan, sabar, dia tetap bersabar kepada Allah. Dua-duanya baik. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidan nakum. Kalau kamu syukur ku tambah. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Bagaimana kalau dia sabar? Syukurnya dapat tambahan, sabarnya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan dapat balasan bighairi hisab. Dua-duanya baik. Kana khairal lahu, syukurnya baik, sabarnya pun kana khairal lahu. Dua-duanya baik. Maka kita selalu baca ayat ini, tanamkan dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan Allah mengatur hidup Abdul Somad. Kita lanjutkan yang kelima. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La, tidak. Ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dan dia tidak tidur. Kenapa kamu takut korupsi? Karena diawasi atasan, atasan akan keluar kota. Kenapa kamu takut curang? Karena diawasi kamera CCTV. Di halaman masjid, parkir salah satu masjid Pekanbaru tertulis, halaman parkir masjid ini diawasi kamera CCTV untuk nakut-nakuti maling. Dari menengok bentuk CCTV-nya udah lama mati nampak. Kabelnya sudah dimakan tikus sudah. Tapi dasar malingnya goblok, takut juga ya. Jadilah nakut-nakuti. Kalau engkau takut karena diawasi CCTV akan dimakan kabelnya, CCTV akan mati. Takut karena diawasi guru pun asik main laptop, asik update status. Takut diawasi atasan akan keluar kota. Lalu yang mengawasi kita itu siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalaulah pedagang hafal ayat kursi, tidak akan ada pedagang yang curang timbangan. Karena ketika dia mau curang timbangan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, itu maknanya. Siapa yang baca ayat kursi, tidak ada yang dapat mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Jadi bukan sekedar ngapal kata-kata susunannya, tapi maknanya masuk ke dalam hati. Kenapa kamu tidak curang? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kalau suami hafal ayat kursi, dia tidak akan mencurangi istrinya. Kalau istri hafal ayat kursi, dia tidak akan mengkhianati suaminya.
Kalau anak hafal ayat kursi, dia tidak akan membiarkan uang dari emak, dari ayahnya dia mainkan untuk judi, game online. Dia habiskan untuk beli paket 4 giga untuk yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia senantiasa diawasi. Kalau kau bohong, nak, aku mungkin tak tahu, mama tak tahu, ayah tak tahu, tapi engkau diawasi, nak. Yang tetap mengikuti kemanapun kau pergi, sampai ke kamar mandi, sampai ke WC. Yang ngawasi aku siapa, mak? Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada seorang ulama, dia punya murid 40 orang. Lalu muridnya ini, salah satu dari murid itu dia sayang betul, sampai murid yang lain cemburu. Aduh, guru kita ini pilih kasih, masa sama yang satu itu dia sayang. Rupanya gurunya tahu firasat muridnya ini ada yang hatinya. Besok kalian semua datang bawa burung sama pisau. Yalah, besok semuanya datang bawa burung sama pisau. Untuk apa guru? Pokoknya bawa aja lah. Besoknya mereka bawa, setelah semua 40 orang bawa burung sama pisau. Cari pokok kayu, cari hutan belantara, cari sungai, cari gua, cari bukit. Kalian pergi. Di mana kira-kira tidak ada yang melihat, potong. Itu aja pagi ini ceramah kajian kita. Ya, di mana kalian kira-kira tidak ada yang melihat, potong. Oke. Tak lama sesudah itu 39 murid datang membawa burung dalam keadaan terpotong. Lehernya putus berdarah-darah. Nih guru, sudah kami potong. Tadi saya pergi ke bukit, saya tengok tak ada, saya potong. Tadi saya pergi ke danau, saya tengok tak ada, saya potong. Tadi saya pergi ke dalam gua, saya tengok tidak ada yang lihat, saya potong. Saya manjat ke pokok kayu, tidak ada yang lihat, saya potong. Tiba-tiba murid kesayangan datang membawa burung dalam keadaan masih hidup dan pisau belum berdarah. Kamu kenapa tak potong? Kemanapun aku pergi, tetap aku merasa ada yang memperhatikan. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Oh, sadarlah yang 39 murid itu. Ternyata patutlah guru kita lebih sayang kepada dia, karena dia sudah sampai pada tingkat merasakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kira-kira tak perlu orang hafal 30 juz Quran. Bukan saya menyepelekan Quran, na'udzubillah. Andai orang mengamalkan ayat ini saja, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu saja ayat yang diamalkan orang Islam. Kira-kira apa yang terjadi? KPK bubar. Bubar. Orang tak ada korupsi, orang tak ada markup, orang tak ada nipu. Di pasar orang tak akan mainkan timbangan. Kenapa? Karena semuanya, orang tak akan bohong. Bu, ini insangnya sudah putih, ikannya kapan datang? Baru tadi pagi datang. Loh, kok sudah kuning? Memang begitu ikan zaman sekarang. Laut-laut sekarang kan sudah banyak pencemaran, jadi udah nggak merah lagi. La ta'khudhuhu sinatun. Ini kain batiknya dari mana? Dari Jogja. Berapa harganya? 250.000. Loh, mahal sekali. Saya nggak ada ngambil untung sama sekali. Mana ada orang dagang nggak untung? Tipu. Andai orang mengamalkan ayat kursi, betul, pendek, singkat Islam itu. Islam itu bukan ribet, susah. Siapa yang hafal Quran masuk surga? Nggak. Siapa yang baca ayat kursi, selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali mati. Tapi mengamalkannya. Makanya selesai ini masalah ayat kursi. Nanti bapak ibu pulang ada yang nanya, dari mana? Dari Baitul Izzah. Apa pengajiannya tadi? Ayat kursi. Ayat kursi? Dari kecil. Saya mau yang ayat meja lah. Ayat kursi dari kecil kita udah pelajari. Memasukkannya ke dalam hati. Ustaz Abdul Somad sudah masuk betul. Malam ini kita sedang saling mengingatkan. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Masuk yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, punya dia, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang ada di bumi.
Untuk apa ini yang keenam ini? Menghilangkan angkuh, sombong, takbur. Selama ini kalau ditanya, Pak Haji, itu tanah punya siapa? Itu kalau diesel yang lewat 10, 3 yang punya orang, 7 punya saya. Itu kebun sawit yang sejauh mata memandang, siapa lagi kalau bukan saya? Gak tahu kan siapa saya. Maka kalau dia pahami ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hai Pak Haji, hai Pak Pegawai, hai Pak Profesor, hai Bapak Sombong, jangankan yang ada di langit, yang di bumi, jangankan dirimu, lahu ma fis samawati, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, Venus, bulan, bintang, matahari, yang ada di dalam kolong langit, yang ada di bawah bumi, semuanya lahu, punya dia. Engkau bernapas pakai paru-paru, punya dia. Engkau tegak berdiri, buah pinggangmu, punya dia. Engkau melihat mata, punya dia. Makanya tidak boleh menjual kornea mata. Makanya tak boleh jual buah pinggang. Kenapa? Karena orang tidak boleh menjual barang yang bukan punya dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, punya Allah. Jadi yang ada di muka bumi ini semua punya Allah. Ya. Balik dari pengajian, habis mangga kawan diambil. Dari mana nih bang? Itu mangga tetangga ambil. Kan ambil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini punya Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu memahaminya. Kita punya hak pakai, hak pinjam, sertifikat tanah punya siapa? Tanah ini 200 meter kali 300 milik Insinyur Haji Fulan. Jangan masuk, dilarang, melanggar pasal 551 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasih uang habis perkara. Tak berani orang masuk dalam. Wah. Setiap kapling-kapling tanah milik Kiai Haji, milik jenderal, milik profesor. Kalau ada duit saya mau buatkan baliho di ujung, dari nomor sana sampai kemari, milik Allah Subhanahu wa taala. Buatkan ayat kursi di ujung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kalau naik ke atas, sampai ke atas, itu ada lapisan ozon. Berapa lapisan ozon itu tebalnya? 600 km. Bukan 600 meter, 600 km. Dari sini ke Dumai 200 kilo. Pekanbaru, Dumai, Pekanbaru, balik ke Dumai. Itu baru tembus ozon ke atas. Habis itu barulah ketemu dengan planet-planet. Matahari sebesar bola basket. Kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Skala ukurannya berapa banding berapa? Matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Nanti kalau ada orang sombong-sombong balik dari sini, bawakan basket sama kacang hijau. Bang, sini sebentar. Ini basket. Ya. Basket, tahu basket? Ya. Ini kacang hijau. Ya. Ini matahari, Bang. Ini bumi. Terus tuh apa kau tunjukkan? Abang sebesar apa? Kenapa sombong betul? Selama ini kami ajak ke masjid tak mau. Tak juga pukulkan bola tuh kepalanya biar lurus otaknya. Lahu ma fis sama. Orang kalau masuklah ayat kursi ini ke kepalanya, tak akan sombong. Dia sadar bahwa dia hanya butiran-butiran, tak sampai sebesar tungau. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lahu yang keenam. Namanya siapa? Allah. Sifatnya la ilaha illa huwa. Bagaimana dia al-hayyu? Bagaimana dia al-qayyum? Bagaimana dia la ta'khudhu sinatun wa la naum? Bagaimana kekuasaan milik dia apa saja? 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 7. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa menolong illa bi'idnih, kecuali dengan izin dia. Ustaz Somad, nanti di akhirat tolong saya ya Ustaz. Saya aja nggak bisa nolong diri saya sendiri, mau nolong pula. Lalu siapa yang bisa menolong? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu kenapa banyak-banyak selawat? Saya banyak selawat nanti biar ditolong Nabi Muhammad di dalam surga. Katanya timbangan amal saya kurang 3 on lagi. Datang Nabi bawa sorbannya. Jadi berat.
Entah dari mana dia dapat riwayat. Mungkin dulu Buya Kiai menjelaskannya gitu. Waktu ada orang nanya, Buya, gimana sih makna sapaan itu? Kita udah mau masuk surga di pintu, pas ditimbang amal kurang agak 2 mata lagi. Nah, dikasih sorban, masuk dalam. Biar mudah menjelaskan. Orang dulu kan maunya simple. Bukan kiai itu salah, enggak. Tapi mana syafaat adalah bukan berarti kita tak sholat, zakat, puasa, haji, tapi kita tetap dapat syafaat. Yang memberi syafaat itu siapa? Illa biiznih, kecuali dengan izin dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izinnya? Siapa saja yang bisa diberikan izin? Siapa saja yang memberikan izin? Itu Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Kenapa? Syafi'an li ashabi. Dia akan datang memberikan syafaat. Loh, kenapa Quran bisa memberikan syafaat? Allah ngasih izin. Hai Quran, Cipulan selalu membacamu, kasih dia syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Ya Muhammad, itu hambamu selalu berselawat, kasih dia syafaat, pertolongan. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat orang soleh. Orang soleh itu ketika disuruh masuk surga, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ketika orang-orang baik itu dibawa masuk surga, kemudian dibukakan pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Tibeton, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha, masuklah ke dalam surga. Khalidin, kekal kalian dalam surga. Disuruhlah masuk. Jamaah Baitul Izzah masuk. Sesuai dengan urutan kepengurusan dulu. RT 13, RT 01, RW 13, masuk semua sampai ke bawah, sampai masuk semua. Ketika jamaah Baitul Izzah disuruh masuk, hadis syafaat. Ini hadis tentang syafaat orang beriman. Mereka tidak mau masuk sebelum saudara kami yang dulu sama kami mana ya Allah. Buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Sudah kita kaji subuh di Masjid Darul Iman. Ketika orang beriman disuruh Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata orang beriman? Ya Allah, kami hanya mau masuk. Dia bukan melawan Allah, tidak, tapi persaudaraannya. Kami hanya mau masuk ke dalam surga kalau kawan-kawan kami yang dulu ikut bersama kami. Mana dia? Rupanya kawan itu singgah ke neraka sebentar. Neraka. Maka akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Kalau begitu diberikan dia semacam alat pelindung sehingga tak terkena api neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka, cari kawan kalian itu. Man kana fi qalbihi mithqala dinar. Siapa yang dalam hatinya ada sebesar duit logam, ada iman, tarik dia. Itulah syafaat orang beriman. Hadis sahih. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang memberikan syafaat itu? Ini mesti dipahami. Bukan dia dirinya sendiri. Quran bisa memberi syafaat karena Allah ngasih. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat karena Allah ngasih. Orang-orang soleh bisa memberi syafaat pertolongan karena Allah ngasih. Mana dalilnya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. 8. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu yang ke-8. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang di depan. Wa ma khalfahum, yang terjadi di belakang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya illa bima syaa, melainkan dengan sya', qudrat, iradat. Makanya Ustaz besok jadi berangkat ke Pasir Pengarayan, insya Allah. Datang orang bertanya tentang Zulkarnain. Ya Muhammad, ya Zulkarnain itu siapa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Besok ku ceritakan, kata Nabi. Besok ku ceritakan tentang Zulkarnain. Langsung turun ayat menegur. Wala, surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan.
Jangan kau katakan kau akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak. Balik dalilnya kemana? Ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dia yang punya kuasa dan kehendak. Abdul Somad punya kehendak. Abdul Somad hendak apa? Menengok air, hendak minum. Dari mana datang kehendak itu? Dari Allah. Dipinjamkannya ke Abdul Somad. Ada kehendak tapi tak ada tenaga, tak bisa minum. Mohon maaf, orang yang diambil tenaganya hanya menengok, meleleh air dia. Ayah mau minum, mengangguk pun tak bisa lagi. Diambilkan kertas. Betul mau minum, tulis ya mau minum. Dari tadi. Bayangkan kalau dicabut Allah Ta'ala kehendak dan kudrat. Kemampuan untuk menggerakkan tangan, memegang gelas, membuka tutup, itu namanya kudrat. Sedangkan kehendak namanya iradat. Kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana datang kudrat? Nah, mau Ustaz sekarang mau apa? Mau balik, mau ini, mau ini, mau ini. Bisa semua. Dari mana itu datang? Dari Allah. Kalau Allah mau cabut, pergi ke rumah sakit dan tengok orang-orang yang dicabut Allah SWT. Kalau mau menengok orang yang dicabut akalnya, tak usah jauh-jauh, kilometer 11 Seberantas. Sehat, main bola segitu. Tapi asal nengok bola senyum. Lewat 10 kali oplet, 10 kali senyum. Qudrat, iradat, pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau sudah hafal ayat kursi, dia akan luluh dalam air panas macam garam. Macam mana? Dia merasa dia tidak ada. Ini semua hanya pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa begini karena Allah. Kalau ada qori suaranya mantap, sombongkah dia? Tidak. Itu titipan Allah. Kalau ada orang tenaganya kuat, angkat besi, sombongkah dia? Tidak. Pemain bola Islam itu habis gol, apa yang dilakukan? Sujud syukur. Syukur pada Allah. Walaupun dia cuma main bola, kejar pontang panting, udah dapat, kasih orang lain. Kenapa tak pegang aja sampai mati? Begitulah hebatnya dia permainannya, tapi dia rendah hati, dia katakan, hebat kamu mainnya. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah dapat saya kasih ke orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim. Ingat, kau curang, kau tak mau bayar zakat. Makanya saya heran kalau ada orang pelit, kedekut, bayar zakat tak mau, sedekah tak mau, tapi hafal ayat kursi. Rajin buat bayar ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu sama dengan orang baca abrakadabra. Kok bisa dia tak mau bayar zakat? Kok bisa dia tidak mau infak zakat sedekah? Kok bisa dia tak mempedulikan anak yatim? Padahal dia sudah jelas-jelas dikatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Engkau curang nyimpan duit di bawah bantal, Allah tahu. Kau tak mau bayar zakat, Allah tahu. Kemarin kau tak mau berkurban karena duit simpan di kepala, terus tak mau, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ketahuan bahwa dia ngapal ayat kursi bukan untuk mengambil pengetahuannya, bukan untuk diamalkan. Lalu untuk apa? Untuk mengusir suster ngesot. Habis nonton film hantu, mati lampu. Wah, itulah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jatuh kucing sedang tikus di belakang. Allahu la ilaha illa huwa. Bukan itu fungsi ayat kursi itu. Makanya orang, apalah nih Pak Ustaz? Katanya dalam hadis dikatakan kalau dibaca ayat kursi setan pergi. Kenapa udah saya baca bolak-balik ini orang ini tak sadar-sadar? Yang baca juga macam setan. Kode etiknya sesama setan kan dilarang saling mengusir. Mana bisa setan mengusir setan? Nah, maka perbuatan orang yang membaca itu mesti jauh dari setan. Baru setan itu segan. Kalau sama, apa kata setan? Kalau cuma itu aku pun hafal, kata setan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Semuanya kehendak Allah SWT. Tapi dalam masalah kehendak ini jangan sampai jadi aliran apatis, namanya Jabariyah.
Jabariyah diambil dari kata jabar, terpaksa. Dengan penuh kesadaran diambilnya kamput, lalu dengan penuh kesadaran dia minum kamput, habis itu dia pun mabuk, lalu kemudian dia ngelantur. Setelah dia sadar ditanya orang, kau kenapa minum? Kehendak Allah Ta'ala. Oh, ini sudah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ditangkap seorang peminum khamar. Begitu ditangkap, ditanya, kenapa kamu minum khamar? Saya minum khamar karena kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Umar, cambuk dia. Begitu dicambuk, orang minum khamar itu hukuman cambuknya 40 kali. Cambuk dia lebih. Kenapa dilebihkan khalifah? 40 kali karena dia minum khamar, sisanya bonus. Karena dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dengan penuh kesadaran bawa anak gadis orang. Dengan penuh kesadaran, maaf, berzina, menzinahi anak gadis orang. Dengan penuh kesadaran diulang beberapa kali. Terjadi perbuatan, tertangkap orang. Kenapa kau lakukan ini? Ini kudrat iradat Allah. Kau sudah bermain. Maka orang yang begini mesti diluruskan tauhidnya. Allah pinjamkan kudrat iradat kepada engkau, maka engkau akan ditanya kemana saja dulu kau pakai. Inna sam'a, pendengaran kupinjamkan. Nih. Wal basar, penglihatan kupinjamkan. Nih. Wal fuad, hati, otak kupinjamkan. Nih, pakai. Nanti sampai masanya ku audit. Hati-hati, kemana kau pakai? Ada rekamannya ulang. Telinga, inna sam'a wal basar wal fuad, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan kudrat dan iradat. Kudrat kemampuan, iradat kehendak. Malam ini ibu punya kemampuan, bapak punya kemampuan. Apa kemampuannya? Melangkahkan kaki. Kemampuan. Langkahnya kemana? Langkahnya dua. Langkah ke karaoke, langkah ke Baitul Izzah. Dilawannya kehendak hawa nafsunya, dilangkahkannya ke masjid. Azan. Kita lanjutkan kelanjutannya setelah salat Isya, insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin. Kita lanjutkan yang ke-9. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'a, luas, meliputi. Kursiyyuhu, kuasanya. Samawat, langit, wal ardh. Kuasa Allah meliputi langit beserta isinya dan bumi beserta isinya. Kamu hati-hati sama preman itu hebat kekuasaannya itu. Apa kuasa dia? Semua parkir motor dia yang menguasai. Sama preman menguasai parkir motor aja takut. Ini backing kita ini siapa dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Langit beserta isinya, makhluk-makhluknya, bumi beserta isinya. Wasi'ah, lebih luas lagi kekuasaan dia. Makanya ketika kita baca itu, kita dalam keadaan sendiri takut, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam genggaman kuasanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, sendirian. Suami ibu sedang pergi, anak sedang tak ada, sendirian. Baca itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tak juga masuk, baca kuat-kuat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Orang yang punya kuasa biasanya sombong.
Maka untuk membandingkan kuasanya, baca ayat ini. Yang punya kekuasaan kalau baca hafal ayat kursi, insya Allah tidak sombong kalau direnungkan maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak merenungkan tadabbur isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati itu sudah terkunci? Kalau hati sudah terkunci payah. Oleh sebab itu malam ini kita kaji makna yang ke-9. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Orang miskin kalau baca ayat ini dia terasa kaya. Kenapa? Karena dia menyembah Allah yang maha kaya. Orang yang kaya membaca ayat ini dia merasa tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena kekayaannya itu pun belum seberapa dibanding kekayaan Allah. Begitulah hebatnya ayat kursi. Yang kuasa merasa tak punya apa-apa, yang rakyat jelata merasa dia berada dalam genggaman yang maha kuasa. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. 10. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Terlintas di pikiran orang, pesawat lewat. Duduklah kita naik pesawat mau berangkat ke Jakarta. Begitu naik, nengok ke atas, menengok ke bawah. Woi, rumah orang kecil-kecil. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, lalu kemudian beberapa kelurahan, desa, lalu kemudian ada RT RW, di dalam itu ada rumah-rumah, di dalam rumah ada orang. Kira-kira sanggup tak Allah mengurus yang begini banyak? Terlintas di pikiran orang. Sanggup tak Allah mengatur ini? Dari yang besar, kecil, sampai di dalam rumah itu ada orang, di dalam diri orang itu ada jantung, ada paru, ada limfa, ada. Sanggup tak dia mengatur sekecil itu? Maka dibantah dalam ayat kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak merasa berat, tidak merasa sulit, tidak merasa payah mengatur hifzuhuma, langit dan bumi. Kalau terlintas di pikiranmu nampaknya Allah payah ngatur nih. Kau kenapa tak berdoa habis sholat tadi? Kayaknya Allah sudah payah ngatur doa-doa yang masuk itu dah. Doa yang lama aja belum dikabulkan, ngapain tambah yang baru gitu. Bacakan ayat. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tak sulit mengatur itu. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah punya staf-staf para malaikat. Uli ajnihatin, makhluk bersayap. Masna, 2 sayap. Wasulasa, 3 sayap. Waruba, 4 sayap. Kalau dikepakkannya sayapnya, maka dari timur, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat. Makanya Nabi tak pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk utuh sempurna di dunia. Kenapa? Tak muat dunia ini untuk satu Jibril. Makanya di mana Nabi melihat Jibril? Laqad ra'ahu lazratan ukhra. Nabi melihat bentuknya yang asli inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha ketika sedang Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada orang merasa ribet, sulitlah Allah nih mengatur, sedangkan perusahaan Telkomsel aja tak payah ngatur SMS kita. Saya juga Pak Ustaz, buktinya banyak yang salah kirim. Memang dia kecicilan salah kirim, bukan perusahaan itu membuat salah kirim. Kalau manusia saja bisa mengatur sedemikian detail hitungan-hitungan angka akuntan publik, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terlintas di pikiran kita, dibantah sama ayat kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, ditutup dengan 2 asmaul husna. Begitulah indahnya ayat kursi. Di pangkalnya dibuka 2 asmaul husna, di ujungnya 2 asmaul husna. Apa asmaul husna di pangkal? Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa asmaul husna di ujung? Al-Aliyyul Azim. Makanya di antara Quran itu kalau diperhatikan baik-baik, susunannya indah sekali. Ayat kursi pendek, tapi disusun dengan sedemikian rupa. Di pangkal ada 2 asmaul husna, di ujung ada 2 asmaul husna. Asmaul husna di pangkal Al-Hayyul Qayyum. Asmaul husna di ujung wa huwal Aliyyul Azim. Al-Ali yang ke-11. Semuanya kita bagi 12 poin. Al-Ali yang maha tinggi kuasanya,
derajatnya, keagungannya. Al-Azim, yang maha agung, maha besar. Kalau kau merasa tinggi, kau belum ada apa-apanya, dia maha tinggi. Kalau kau merasa dirimu besar, kau belum ada apa-apanya, dia yang maha besar. Maka untuk merontokkan keagungan, kesombongan, keangkuhan, baca wa huwal aliyul azim. Ada tuh Pak Ustaz pejabat hafal ayat kursi tapi makin sombong aja. Dia tidak merenungkan isinya. Kalau dia renungkan isinya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pas 12 selusin kaji kita malam ini tentang ayat kursi. Adapun hadis-hadis ini kapan dibaca? Ada 3 riwayat. Riwayat pertama selesai sholat. Riwayat yang kedua pagi dan petang. Riwayat yang ketiga sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam dibaca. Riwayat yang kedua pagi petang. Riwayat yang ketiga selesai sholat. Jadi kalau mau diamalkan berapa kali itu? 8 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pagi, petang. Pagi, petang bisa juga sekaligus. Habis subuh langsung habis sholat, petangnya habis asar. Lupa habis asar, habis maghrib. Mau tidur malam, digabung dengan hadis yang lain tentang tidur malam. Kata Nabi, siapa yang baca itu maka dia dijauhkan daripada gangguan setan. Sekaligus dengan Kul huwallah 33 kali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falaq sekali, Kul a'udzu binnas sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala. Alangkah baik dan bagusnya lagi wudu sebelum tidur. Sebelum tidur wudu, bersih tangan, bersih kaki. Dulu orang tua nasihatkan anaknya cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Sekarang nasihati dia dengan berbau agama. Cuci tangan, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, usap telinga, basuh kaki. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Salat sunat witir sebelum tidur malam. Usolli sunatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Habis itu baca ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, tiupkan ke tangan, usapkan ke wajah, ke kepala. Itulah kaji kita pada malam hari ini tentang hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili yang disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i, disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Hadis sahih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.